Ya, yang jelas saya banyak belajar dari Pak Anies, bagaimana beliau memanage Jakarta. Ya, intinya saya berguru dengan beliau. Kemarin berjumpa Gibran tentu saja berjuta makna dihadirkan di sana. Baik yang positif maupun yang nyinyir. Tapi yang kalau kita dengar tadi kan betapa Mas Gibran ini dewasa sekali secara politik, kemudian menerima Mas Anies sebagai pribadi, sebagai wali kota Solo, itu pun sudah menimbulkan suatu simbol yang luar biasa. Inilah yang kemudian terus Mas Anies keliling ini dengan narasi persatuan. Mas Anies ketika di Medan selalu memberikan pidato analogi satu warna itu tidak akan indah, tapi ada biru, ada hijau, ada kuning, ada merah. Di langit yang biru itu menjadi sebuah pelangi dan indah sekali, dan itulah Indonesia. Jadi Mas Anies selalu menyampaikan pesan-pesan persatuan, pesan-pesan kolaboratif untuk kemudian satu dan lainnya bisa bersinergi, Putri. Kayaknya kan mulai atensi menjelang Pilpres 2024 kan mulai panas ya, terlebih dari kubu yang pendukung pemerintahan khususnya, mungkin yang dekat tentunya dengan Pak Gibran begitu ya. Nah, harapannya dengan pertemuan ini semoga saja nih kacamata atau gambaran Pilpres 2024 akan adem ayem seperti pertemuan Pak Gibran dan Pak Anies, dan akan menunjukkan kompetisi yang sehat nantinya di Pilpres 2024 begitu. Jadi memang inilah yang harus dipertontonkan, bahwa politik, kalau bahasanya Mas Willy tadi kan politik yang membahagiakan. Nanti kita lihat lagi, dan mudah-mudahan Mas Anies bisa bertemu dengan tokoh-tokoh lainnya. Yang paling penting menurut saya salah satunya adalah Prabowo Subianto. Gibran nyatakan dukung Anies Baswedan. Ini alasannya. Solo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan mendukung Anies Baswedan. Dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu ditemukan Gibran saat ditanya perihal header di akun media sosial Twitter miliknya. Dikutip dari Tempo.com, Gibran memasang tangkapan layar komentar seseorang di akun Twitternya. Komentar itu bertuliskan nyinyiran yang tertuju kepadanya. Si penulis dengan akun @ojanuari1351 menyebut bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu melakukan pencitraan. Dalam tulisan itu, Gibran juga dibandingkan dengan sosok Anies Baswedan. Sebagai informasi, header itu dipasang Gibran di akun Twitternya pada Senin 6 Maret 2023. Header itu bertuliskan, pencitraan terus nih, keturunan tirani PKI, otak pelanga, plong, punya bapak ijazah palsu dibandingkan dengan Anies Baswedan. Jauh lebih berkualitas setelah 2024 menangkan Pilpres, takbir coblos Anies 2024 all. Saat ditanya soal itu, Gibran justru menyatakan bahwa dirinya mendukung Anies Baswedan. Ya lah dong polotok, biasa wae lah, mengapa biasa saja. Itu pemasangan header bentuk dukungan saya kepada Pak Anies. Saya mendukung Anies, ucap Gibran kepada awak media di Balai Kota Solo Selasa 7 Maret 2023. Gibran membantah jika pemasangan header itu untuk menyindir Anies. Ia justru menilai Anies sebagai sosok yang positif. Selalu positif kalau Pak ada Anies. Saya mendukung Pak Anies, saya dukung semua bagus, tandasnya. Namun demikian Gibran juga tidak mau apa yang dilakukannya itu sebagai upaya mengampanyekan Anies sebagai capres. Enggak, bukan kampanye. Belum masa kampanye, ditunggu saja nanti. Saya kampanye, mendukung dalam semua hal, tandasnya. Dukungan saya ke Anies, saya mendukung sambungnya. Ditanya alasan pernyataan dukungannya itu, Gibran mengatakan karena ia mengapresiasi Anies. Ya, karena saya sangat mengapresiasi, ucapnya. Ditanya lebih lanjut apakah tidak merasa khawatir bakal terkena teguran atau sanksi dari Dewan Pimpinan Pusat dalam kurung DPP PDI Perjuangan atas pernyataan dukungannya kepada Anies yang notabene merupakan bakal calon presiden dari partai politik dalam kurung parpol lain. Gibran justru balik bertanya kepada kesalahan yang ia lakukan dengan hal itu. Lah, salahku apa?
Dalam kurung, salah saya apa? Ya kalau aku sopo wae tak dukung. Dalam kurung, kalau saya siapa saja saya dukung. Wong calon-calon nih yo durung pasti kok calon-calonnya. Dalam kurung presiden, ya belum pasti, kata Gibran. Gibran merupakan kader PDIP, partai berlambang banteng mencong putih itu, secara terang-terangan menentang pencalonan Anies Baswedan yang dilakukan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera dalam kurung PKS. Sejumlah politikus PDIP bahkan secara terbuka sempat meminta kepada Presiden Jokowi untuk mendepak Menteri Partai Nasdem dari Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka juga terus menyindir Partai Nasdem sebagai partai yang suka impor dan menyebut Anies Baswedan sebagai capres antitesa dari Jokowi. Sementara Gibran Rakabuming Rakakera disebut akan menjadi salah satu kandidat calon gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan posisi Anies Baswedan. Fraksi PDIP DPRD Jakarta bahkan sempat berlangsung berkunjung ke Solo untuk menyatakan dukungannya kepada Gibran maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024.